Pada masa saya ngerawat mama saya sendirian itu, banyak sekali orang-orang dari non-Kristen yang membantu saya. Justru nggak pernah ngeluarin kata-kata yang nggak enak. Malah bilangnya gini, dia ngurusin mamanya itu jangan digangguin, itu kita mesti bantuin dia. Betapa rindunya saya mendengar kata-kata seperti itu dari saudara-saudara seiman saya. Saya bukan marah, kali ini saya bukannya marah, tapi saya mau kasih himbauan, ini satu pelajaran. Siapapun yang denger ini, Anda pendeta, hamba Tuhan itu didengerin loh omongannya. Jemaat Anda, tolong jangan sampai disesatkan, kesian banget. Ketidaktahuan bisa mengakibatkan akibat yang sangat fatal. Tapi ada satu hal yang luar biasa, itu yang namanya tanya Tuhan. Kalau mau ambil keputusan, kalau ada orang datang ke Anda dengan satu masalah, bicaralah sama Tuhan, bertanyalah sama Tuhan. Tuhan menjawab. Kami dari gereja GYK itu memang lagi belajar gimana caranya ngedengar suara Tuhan. Gimana caranya ngomong sama Tuhan, mendengarkan Tuhan bicara. Ada videonya, silakan nonton. Belajar Anda bisa dengar suara Tuhan. Saya kira itu belakangan ini saya bisa dengar suara Tuhan. Saya sekarang baru mengerti, sebetulnya dari dulu saya udah dengar suara Tuhan. Dan dari dulu Tuhan udah ngomong sama saya. Dan sebetulnya Tuhan ngomong sama siapa aja, sama semua orang. Cuma ada yang dengar, ada yang enggak, ada yang sadar, ada yang enggak. Saya aja baru belakangan ini saya sadar, oh ternyata selama ini saya dengerin suara Tuhan. Ada satu kejadian lagi saya mau cerita. Saya sempat berpikir untuk menaruh mama saya di panti jompo. Dari pertama kita masuk ke rumah panti jompo itu, muka mama saya udah berubah. Di situ saya baru sadar, orang Alzheimer itu tahu apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Dia ngerti. Mama saya memandang saya dengan wajah yang luar biasa sedih. Kan saya bilang, Tuhan, saya tuh nggak ngerti mama saya ngomong apa. Mama saya cuma kasih lihat muka kayak itu, saya nggak ngerti. Ada suara yang bilang, jangan tinggalin mama sendirian. Jangan tinggalin mama di sini. Mazmur 71 ayat 9. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku sudah habis. Hai anak-anak, ingatlah ibu kalian, ingatlah ayah kalian. Jangan tinggalkan mereka. Biarin orang bilang apa. Halangan apapun yang ada di depan kamu, Tuhan tolong kamu, Tuhan pimpin kamu jalan terus. Jaga orang tua kamu, jangan tinggalin orang tua kamu. Ingat waktu dulu kamu kecil, kamu dirawat oleh siapa. Dan buat orang-orang yang non-Kristen, yang justru sangat membantu saya, ada satu ayat untuk menggambarkan ini. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan dirinya sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi Taurat bagi diri mereka sendiri. Buat para pendeta, para hamba Tuhan yang selalu membantu orang-orang, yang selalu mengerti kesulitan orang, yang memang menjalankan tugasnya di saat mereka dibutuhkan, terima kasih. Terima kasih udah membantu kami. Terima kasih udah menemani kami. Terima kasih kami tidak merasa sendiri. Dan untuk para pemimpin umat, para gembala sidang, para hamba Tuhan, ada ayat yang saya hendak bacakan untuk Anda sekalian. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yohanes 10 ayat 11 sampai 12. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ada satu pesan, belajarlah dengar suara Tuhan. Ada masalah apapun,
Tanyalah pada Tuhan. Jangan sampai kita salah ambil keputusan. Jangan sampai kita salah kasih pendapat. Akibatnya fatal. Tuhan akan memberi jawaban setiap kali Anda bertanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.